Halo sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati. Teman-teman, kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang akan mencerdaskan banyak orang dan mungkin juga membuat orang lain sedikit kepanasan. Saya secara pribadi ketika mendengar ini banyak belajar, dan teman-teman juga boleh belajar bersama. Silver Scroll itu ditemukan di leher mayat, jadi penemuan arkeologi di mana di dalam gulungan Silver Scroll itu namanya Ketefinom, ditemukan di pekuburan di Hinom itu tulisannya Paleo Hebrew bilangan 6 berkat Kohanim itu, tapi dalam huruf Paleo Hebrew ini bukan yang tertua ya. Kalau gue suruh baca piktogram mampus lagi loh. Huruf paku ya Bu Sofi. Itu C spasi CH RU CH. Aduh, parah dia. dia mau ke Sema itu. Hah? Dia mau ke Sema Israel. Iya. Iya, tapi aduh, ayat 9. Hukum yang pertama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tapi bawahnya kan lanjut kan. Yesus benar kata bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Ya, memang benar hukum yang pertama bicara tentang Tuhan kita esa. Benar gak? Lanjut. Dia membahas kristologi, tapi larinya masuk ke Allah yang Trinitas. Beda judul. Harusnya nggak usah masuk kristologi, karena itu nilai jualnya tinggi kamu bicara kristologi, karena itu mengarah ke Yesus kan. Nah, harusnya kamu bahas tentang Tritunggal aja. Kalau pada akhirnya isi di dalamnya itu nggak ada tentang Yesus. 32-nya Ustaz, tolong bacakan. 32. Kiai Syekh Ini bodoh sekali memang ya. Kenapa Bu? Jadi inilah sebabnya kita orang Kristen itu harus belajar berapologetika, teman-teman. Ya. Di situ dikatakan Dialah Allah yang Esa dan Yesus Kristus utusannya. Ya, Yohanes 17 ayat 3, kemudian Markus 12 ayat 28 29 itu bicara Shema Israel. Itulah yang selalu mereka serang, ya, karena mereka tidak ngerti apa itu Esa. Tuhan itu Maha Esa, bukan Tuhan Maha Eka. Mereka nggak tahu arti kata Esa pertama, ya. Kemudian yang kedua, gereja tidak mengajarkan apa itu esensi Allah. Itulah sebabnya ketika dikatakan Dialah satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus utusan yang keutus, orang itu langsung berpikir, oh berarti Yesus bukan Allah dong, betul nggak? Yesus bukan Tuhan. Ya, pertama tidak tahu apa itu istilah Allah di dalam Alkitab kita. Yesus Kristus tidak bicara mengenai asal usulnya di situ. Dia bicara bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar itu dibandingkan dengan Allah-Allah daripada bangsa-bangsa lain. Ya, bahwa yang disembah itu hanyalah Allah Israel. Nah, kealahan Yesus Kristus itu bicara tentang asal usulnya sebagai Sang Firman yang satu di dalam diri Allah. Genionya, dia bicara asal muasalnya dia sebagai Sang Firman yang satu di dalam diri Allah. Dia adalah Yod He Vav He itu sendiri. Ya, Raja Sorga itu sendiri. Dialah yang dilihat Yesaya duduk bertahta, ya, dengan serafim di sekelilingnya. Dialah Yod He Vav He itu sendiri yang nusul ke bumi. Dialah Allah itu sendiri yang nusul ke bumi. Nah, karena hal-hal ini nggak diajarkan kepada orang Kristen dengan lebih detail di dalam gereja, termasuk gereja saya, itulah yang dilengkapi oleh Alhayat Apologetika, teman-teman. Makanya mari kita belajar apa itu Allah, betul? Ya. Nah, sehingga ketika dikatakan Dialah Allah, kita langsung ngerti, oh yang dimaksud Yesus apa? Karena semua makhluk roh itu disebut Allah. Makanya dia melupakan satu hal di Yohanes berapa tuh? Yohanes 10. Yang Yesus berkata, aku anak Allah, mengapa engkau berkata menghujat Allah? Bukankah Tauratmu berkata bahwa engkau adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian? Kenapa itu nggak dikutip? Betul nggak? Ketika Yesus mengklaim kealahannya, kenapa itu tidak dikutip? Ya, Shema Israel, pesan teologis Musa, ya, itu bukan menunjukkan Yesus bukanlah Allah itu sendiri. Pesan teologis Musa, Shema Israel, Yod He Vav He, Tuhan Allah kita, Allah itu Echad. Itu bicara mengenai bahwa dibandingkan dengan Allah berhala-berhala bangsa-bangsa lain, hanya Allahnya Israel lah Allah yang sejati, satu-satunya Allah yang benar. Kamu nggak boleh menyembah Allah negeri Mekah, pemilik batu Fajj, batu Vagina Hajar Aswad, nggak boleh kain nama. Ya, umat Muslim dengar, kamu tidak boleh menyembah Tuhan negeri Mekah yang rumahnya di Ka'bah. Itu adalah berhala pagan. Ya, yang harus disembah hanyalah Allah Israel. Allah Israel berkata, namaku selama-lamanya ada di Yerusalem, dan telah kupilih tempat ini Yerusalem supaya namaku selama-lamanya ada di situ. Betul nggak, teman-teman? Iya. Sejak kapan Allah pindah rumah dari Yerusalem ke Ka'bah, saya tanya? Coba tunjukin sama saya. Sejak kapan Yerusalem ini bisa pindahan sampai ke Mekah?
Sedangkan di kitab Wahyu dikatakan di akhir zaman nanti Yerusalem baru akan dipulihkan kembali. Iya. Nggak pernah pindah rumah ke Mekah. Ya. Halu Bandung. Nah itulah sebabnya ketika gereja mulai menyanyikan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, itu bicara sebab Yod-Heh-Vah-Veh, satu-satunya, dialah satu-satunya nama yang ditinggikan. Ya, sebab Yahweh maha besar dan sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Anda tahu nggak maknanya ketika menyanyikan lagu itu? Anda harus ngerti bahwa Israel itu bukan monoteisme tapi monolatri seperti yang kita pelajari. Kita tidak deny, kita tidak menyangkal ada ilah-ilah lainnya, betul nggak? Ilah bangsa lainnya di dalam Alkitab. Bahkan ketika Yod-Heh-Vah-Veh menghajar Mesir, dia menghajar bukan hanya Mesir dan Firaun, dia menghajar para Elohim Mesir. Karena di balik perbudakan Mesir, di balik pembunuhan anak-anak bayi di Israel, itu ada roh teritorial di belakangnya, betul? Makanya Yahweh berkata, aku akan menghajar para Allah Mesir. Ya, nanti kita akan belajar sampai ke sana. Ya. Tetapi yang disembah adalah Allah Israel. Nah, itu yang harus kita dengungkan terus-menerus. Ya. Yod-Heh-Vah-Veh bukan Tuhan negeri Mekah, bukan pemilik batu hitam Ka'bah. Itu adalah penyembahan pagan. Islam adalah agama pagan dan berhala. Dan besok akan dibahas Idul Adha, itulah ajaran pagan. Iya. Mana ada kurban bakaran kok mempersembahkan bulu kemaluan dan kuku. Dan itu yang sempurna. Nanti kita lihat ya. Kita akan terus bongkar ini. Tunggu, saya sedang mempersiapkan materi mengenai hari-hari raya ya. Kalian tunggu materi-materinya. Kita akan live terus sambil nanti Bu Yulia akan diskusikan untuk live setiap hari topik-topik yang penting ya. Iya. Ya, kita harus ngerti ya apa itu istilah Allah. Iya. Jadi yang dia bahas ini, dia judulnya kencang-kencang karena itu nilai jualnya bagus. Dia punya bargaining bagus untuk kristologi. Ternyata yang dia ajarkan bukan kristologi, tapi kristologi. Nah, dia campur aduk dengan Tritunggal. Itu namanya apa deh? Ngambil konsilinya salah ya, Bu. Ya? Iya, dia ngambil konsilinya salah. Salah. Gimana caranya dia bilang kekristenan muncul nanti tahun 380 itu? Kristen munculnya satu, mereka 381 itu Kristen muncul satu. Itu kan murid-murid mereka itu pertama kali mereka kemudian disebut sebagai seorang Kristen kan? Parah boleh. Karena mereka mulai mengajarkan ajaran Kristus. Itu kristologi, bukan tolologi. Dia dipanggilnya mu'alim. 32. Dengar ya. Yesus itu bukan Tuhan, dia dipanggil mu'alim. Yesus tidak pernah dipanggil Tuhan. Dia dipanggilnya mu'alim. Itu mu'alim apa sih? Nggak dipanggil Tuhan tapi mu'alim. Kamu dapat dari mana? Apa itu mu'alim? Kayak orang yang itu nakoda ya? Captain kapal. Itulah mu'alim satu. Mu'alim satu ada. Yes, mu'alim dua, mu'alim satu, mu'alim dua. Mu'alim. Mukalab kayak lu kali. Mukalab gitu. Ya, kenapa saudara kita ngomong gini dipersalahkan? Itu tulisannya. Ahsanta ya mu'alim. Mu'alim, itu apa artinya mu'alim, coy? Jangan-jangan si Isa yang mu'alim, kamu bilang, si mukalaf itu. Dipanggilnya mu'alim, ustad. Oh, guru, ustadz, guru besarnya, iya lah. Tapi kamu jangan menghilangkan Yesus itu Tuhan. Hai, hello, mukalaf. Kiai. Ya benar, Yesus tuh, sorry to say ya, mantek aing, si bunga bangke, halo dari Bandung. Yesus tuh banyak gelarnya. Dia itu nabi besar, bukan nabi kecil loh ya, dia nabi besar, imam besar, dia nabi, imam besar, dia raja, dia Tuhan, dia Allah, dia guru, dia gembala, dia sahabat, apalagi. Just name it. Mesias. Kamu iri. Kenapa nggak pernah dibahas Yesus Raja? Kenapa nggak pernah dibahas Yesus Adam yang kedua? Kenapa nggak pernah dibahas Yesus Salam Allah? Kenapa bahas Yesus anaknya keluarga? Ya, kenapa nggak pernah dibahas Yesus anak Allah? Iya, kenapa? Mualim dasmu kuy. Enggak. Dia iri hati dan tak mampu. Enggak mau dia hilangin itu Yesus anak Allah. Apa? Sejak bayi, aku malah dengar lagi kemarin ada yang bilang, di mana Yesus, sejak kapan Yesus diproklamirkan sebagai raja? Yesus raja dari bayi udah disembah tuh. Baca Lukas dong. Goblok kan? Sejak mulai kapan Yesus ditetapkan sebagai raja? Lah iya, sejak dia di penetapannya bahwa dia akan dilahirkan dan dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Loh, terus dia itu dibawakan di manakah dia anak raja yang baru lahir itu, sang raja yang baru lahir itu? Kan
Aduh, para mereka nggak paham bahasa Indonesia, mau belajar bahasa asli, tapi ternyata juga gok-gok juga. Syekh. Terus kamu namanya siapa? Yesus juga menyamakan dirinya sebagai dia menjadikan diri sebagai hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba. Yesus semua bisa. Apa? Kamu bangkai. Namamu juga banyak sih. Si Tante, si Bangkai, bunga bangkai, Tante Kaing. Banyak sih, Mukalaf, apalagi. Mudarits. Kenapa orang Kristen marah? Santai aja. Ya. Aduh, aku terguling-guling lihat wajahnya ini si Mukalaf satu. Ya, kenapa mau mereka tertawa juga, santai aja. Namanya Mukalaf Gombal Mukio. Kalau dia mengaku itu semua yang ibu bilang runtuh imannya, Bu. Apa yang diyakinannya runtuh. Kalau dia mau mengaku semua yang ibu tanya, udah begitu aja. Iya. Pala lu gamreng. Gigi lu kuning. Aneh kan, lucu kan? Aduh, santai aja orang Kristen. Siapa juga kebakaran jenggot hanya karena itu. Kita sebenarnya bangga ya sebetulnya. Kita tuh dikutak-katik sama mereka sebagai tanda begitu besarnya. Karena sesuatu yang kelihatan cemerlang itu pasti akan dikejar orang. Mana ada orang mengejar batu, apalagi batu nisan, enggak akan dikejar. Batu di halaman rumah enggak akan dikejar. Tapi coba kalau batu apa aja sih buat batu permata itu yang bernilai, itu pasti dikejar. Nah gitu. Sama dengan Tuhan Yesus, itu dia begitu berkemilau ya. Sehingga itu terlalu menarik, dia ibarat kata gadis cantik yang masih ranum Mbak Henol gitu loh. Yang sedang dikejar oleh pria-pria tampan. Tapi sayang bukan kamu gitu, maksudnya kain bukan buat kamu. Tapi kamu sok belagu gitu, sok mengejar kristologi. Nah, kristologi luar biasa ya. Kristologi dibahas di 4.500 siswa. Wow, pembekalan intensif siswa akhir 2023. Ini Bu, yang saya mau pertanyakan, dia tuh dapat gelar kristolognya dari mana kayak nama ini? Gelar kristolognya dari mana? Kan gelar kristolognya kan ngaku-ngaku dia gelar kristolog. Nah itu dapat gelarnya dari mana kan? Kalau S1, S2, S3-nya kan sudah terbantahkan kan? Tidak ada ijazahnya. Sekarang pertanyaan saya, gelar kristolog itu dapat dari mana? Kalau yang saya tahu sih pernah dari Pak Dhani, katanya sih gelarnya ya itu dari MUI itu. Oh, MUI. Kok lucu kok bisa memberikan gelar itu? Emang MUI itu kan apa itu sekolah STT atau sekolah memang sekolah agama kan tidak. Jadi dia dapat jatah, dia dapat gelar kristolognya itu yang saya bingung dari mana, belajar dari mana gitu. Begitu Bu. Ya mereka semua ini halu, mereka ini semua halu, hidup dalam kehaluan. Jadi dia seperti berjalan di atas angin. Jadi nggak napak. Jadi ya wajar aja. Jadi berhalusinasi. Dan juga saya rasa sih masalah pesantren itu ada gelar kristolog itu bukan kristologi itu kayak mata kuliah aja, apa udah ada gelar khusus untuk kristolog, kan adanya master teologi atau apa sarjana teologi. Kristologi itu bukannya gelar, kok bisa jadi gelar gitu loh. Oh, dia seorang kristolog. Itu kita harus pertanyakan gitu loh. Banyak pakai gelar kristolog. Apa juga ada gelar islamologi? Kan tidak ada, tapi itu kan kayak mata kuliah aja gitu. Iya, itu kan mata kuliah, jadi dia itu dibahas. Itu bisa dibahas. Kita pertanyaan ke Mr. Kainama ini gitu loh. Ya begitu. Dia ini namanya sarjana kristologi. Jadi mata kuliah, dia sarjana mata kuliah. Sarjana mata kuliah kristologi. Aduh, parah. Kan wilayah ilmu agama orang Islam yang menyelesaikan. Antum nyanyi-nyanyi aja, nyanyi-nyanyi. Antum nyanyi-nyanyi saja. Orang Islam selesaikan, kamu bongkar bangkir namanya kalau kamu selesaikan. Kamu selesaikan kemana? Nyuksep. Aduh, parah. Kasihan kamu ya. Kita kalau nggak mau peduli sama kalian, nggak pakai. Kalau kita nggak mau peduli sama kalian, kita jalan bebas, petantang-petenteng, kita udah bersama-sama dengan Bapa di surga. Tahu nggak lo? Tapi karena kita kasihan sama kamu, bukan kamu yang harus kasihan sama kita. Kamu nggak jelas siapa yang kamu sembah, nggak jelas. Kami udah jelas-jelas, perjanjian lama sudah menubuatkan, nubuatan itu merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Dia sudah katakan, aku ada sebelum Abraham ada. Terus apa lagi kurangnya? Kamu tadi bahas kristologi, kamu membahas tentang Allah yang Ehad, Allah yang Esa. Terus ini merujuk kepada siapa lagi juga? Kamu tahu sebenarnya Yesus Kristus itu siapa? Kamu tahu. Kamu hanya mau napak, kamu nggak mau napak di bumi. Kamu melangkah itu kayak melayang-layang. Seakan-akan kamu itu, kamu sudah mencapai langit. Enggak. Kucuk-kucuk matamu tuh, jangan mimpi. Bangun. No, wake up. Kamu tahu, kamu masih ada di bumi. Belajar yang baik. Semoga kamu mesti diampuni dosamu gitu loh. Ya. Kita hanya berdoa, 4.500 orang ini akan ada yang bersaksi bahwa pernah dia belajar tentang kristologi. Dan itu kemudian masuk dalam telinga mereka. Karena mereka pasti berpikir,
apa yang salah tentang kekristenan, apa yang salah tentang ilmu tentang Kristus. Kristus Sang Mesias itu yang diurapi itu. Jangan-jangan, nah ini kalian 4.500 orang, coba kalian pikir gini. Iya, kalau benar-benar Yesus itu bukan Tuhan, nothing tulus, no problem. Emang gue pikirin EGP gitu. Tapi bagaimana kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Dia adalah Allah itu Sang Firman? Apa? Gimana? Kalau benar-benar Yesus itu yang menciptakan kehidupanmu ya, Sang Firman itu, kamu bilang apa? Kamu nggak tahu kan? Kamu belum berjumpa dengan Allahmu, belum kan? Nanti kalau kalian koit baru ketemu kan? Ya sampai hari ini kalian sedang meraba-raba sesuatu yang kalian sendiri nggak tahu. Kalian berjalan di tempat yang kalian sendiri tidak bisa pijak. Karena kalian nggak tahu apa-apa. Sekarang coba kalian berpikir, bagaimana orang Kristen mempercayai sesuatu yang impossible. Kalian tahu kan orang Kristen pintar-pintar, ya kan? Karena Roh Kudus membuat orang Kristen pintar-pintar, ya harus kamu akui. Karena orang Kristen berjumpa dengan Tuhannya. Kamu enggak kan? Anggap aja Yesus bukan Tuhan, Dia sebagai Nabi. Oke, enggak apa-apa. Kamu telusuri lagi. Kok orang Kristen? Kok bodoh ya orang Kristen? Nabi kok dijadikan Tuhan? Kalian belajar, cari tahu kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan. Kenapa bukan Muhammad yang dikatakan Tuhan? Kok Yesus yang dikatakan Tuhan? Yang akan datang lagi untuk menghakimi. Ya itu udah. Coba kamu belajar. Konser. Bagian ilmu agama Kristen, biar kami yang urus. Wih, kalau aku ada di situ aku kasih tepuk-tepuk dadaku kayak gini. Sombong sekali dia. Coba tolong diulang Bu. Tadi menit yang berapa tuh? Kata-katanya kata-katanya bagus tuh untuk tagline. Karena kami bisa baca kitab tertuamu. Konser. Kita disuruh konser. Ya, Bagian ilmu agama Kristen, biar kami yang urus. Karena kami bisa baca kitab tertuamu. Kami kok. Bukan, tapi nggak pernah mau buka link. Nggak pernah buka link. Tetap dalam ajaran kekristenan hanya Yesus jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Jadi semoga ada banyak orang yang datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tidak usah kepanasan. Ini mencerdaskan. Yang penting mari cek and recheck, buka media, lihat apa yang dikatakan, pastikan, dan kalau ada komentarmu yang baru atau yang penemuanmu yang baru, tuliskan di kolom komentar supaya saya juga dapat belajar dari teman-teman yang menyaksikan video ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kamu untuk bertobat kiranya menolongmu untuk percaya dan datang kepada Yesus. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.